Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dari kelompok 1 akan melakukan coaching skenario 3, yaitu saya sendiri selaku pengamat, kemudian Bu Nur Aisyah sebagai coach dan Bu Mini sebagai coaching. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan coaching di Bu Nur coach dan Bu Mini sebagai coaching. Kita tahu bahwa proses coaching itu ada 4 tahapan, Bu Nur. Mungkin bisa dijelaskan Bu Nur, hari ini kita akan melakukan coaching dengan alur apa? Monggo Bu Nur. Ya, benar. Hari ini saya akan melakukan percakapan coaching menggunakan alur Tirta, Bu. Yaitu ada 4 tahapan: menetapkan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu Nur, berarti ada 4 tahapan Bu. Kemudian ada kompetensi yang ingin dikembangkan Bu. Selain itu mungkin Bu Nur bisa menjelaskannya. Oke, Bu. Ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan selain tahapan alur Tirta, Bu. Saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya nanti sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi Bu Nur ingin mengembangkan kompetensinya memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira tujuannya apa ya Bu Nur? Tujuannya ialah memberikan pertanyaan yang berbobot dan coaching mendapatkan solusi dari masalahnya, Bu. Oh begitu ya Bu Nur. Oh iya, kemudian saya serahkan kepada coach dan coaching Bu Nur sama Bu Mini. Monggo silahkan Bu Nur. Oke, terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini, Bu Mini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, Bu Mini. Bu Mini itu merencanakan ingin mengobrol dengan saya hari ini. Kira-kira apa nih yang ingin diobrolkan dengan saya, Bu? Oke, begini Bu. Jadi hari ini saya mau curhat dulu sama Bu Nur. Saya itu punya permasalahan itu di sekolahan. Nah, di sekolah beberapa bulan terakhir ini ada salah satu teman saya itu kalau datang itu dia sering terlambat, Bu. Padahal kita itu sudah membuat kesepakatan bersama bahwa guru itu datang lebih awal dari anak-anak. Jadi tidak anak-anak dahulu baru gurunya datang, itu enggak. Nah, beliau itu sering sekali datangnya terlambat. Kemudian juga kadang itu saya juga merasa malu, Bu, kalau misalkan tidak ada wali murid yang mengantar, kemudian anak-anak juga sudah datang, itu pada tanya, Bun, kok Bunda belum datang, Bunda kemana gitu pun. Jadi rasanya itu agak kewah, agak malu juga gitu pun sama wali murid dan juga sama anak-anak. Nah, di sini tuh saya mau curhat sama Bu Nur bagaimana saya menghadapi permasalahan saya yang seperti itu ya. Oh, begitu ya, Bu. Baik. Jadi di lembaga jenengan itu guru berangkat lebih terakhir ya. Maksudnya murid lebih dulu berangkat daripada gurunya. Seperti itu ya, Bu. Berarti kurang disiplin begitu, Bu. Oke, ya berarti permasalahan yang Bu Mini hadapi dari rekan sejawat Ibu. Kemudian nih, kira-kira dari percakapan hari ini apa nih yang ingin Ibu Mini harapkan, yang ingin Ibu capai? Dari saya nanti curhat sama Bu Nur, saya sering-sering saya Bu Nur itu harapannya saya nanti menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian juga teman saya itu nanti bagaimana caranya dia bisa memunculkan motivasinya sendiri dari kesadaran diri, motivasi intrinsik, supaya dia itu juga ikut berangkat awal gitu. Jadi lebih pagi gitu. Oke, ya. Jadi Ibu Mini itu ingin supaya teman itu tumbuh kesadaran, disiplin, berangkat lebih pagi daripada anak-anak. Terus kemudian seperti teman-teman yang lain gitu ya, Bun ya. Nah, padahal sudah membuat kesepakatan deh. Lalu nih, Bun, indikator apa nih yang ingin Ibu capai? Menurut saya mungkin kalau kita sebagai guru itu harus melaksanakan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama, Bu. Jadi kita juga harus taat peraturan, kan juga ada kesepakatan bersama bahwa guru itu datang lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatu dan juga menyambut anak-anak di depan begitu, pun kemudian juga harus memahami tupoksinya bahwa dia itu
sebagai seorang guru menjadi teladan buat anak-anaknya gitu. Kami pun kemudian juga menunjukkan profesionalitasnya serta loyalitasnya terhadap profesi kita sebagai seorang guru begitu. Oke, jadi harapan Bun ini supaya rekan sejawat bisa disiplin seperti teman-teman yang lain gitu ya Bun ya. Terus kalau dari skala 1 sampai 10 nih Bun, teman Ibu Mini itu di angka berapa jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang sudah memiliki kesadaran untuk disiplin berangkat lebih pagi dibandingkan anak-anak? Bisa diukur dengan skala itu mungkin teman-teman yang lain, saya dan teman-teman itu sudah di angka 90, sedangkan beliau itu menurut saya masih di angka 4 atau 5 lah. Oh gitu ya. Jadi teman Ibu berarti di skala 5 ya Bun ya. Padahal nih teman yang lain sudah di angka 9. Terus kemudian langkah apa nih yang ingin Ibu Mini lakukan? Yang pertama yang sudah kita lakukan itu pun kita sudah memberikan keteladanan pun. Jadi kita sudah sepakat bareng-bareng sama teman-teman itu berangkat lebih pagi begitu. Tapi beliaunya ternyata masih cuek bebek. Beliau itu masih gimana ya Bun, ya masih nggak mau ikut gitu Bun. Jadi beliau ya sudah saya datangnya siang gitu Bun. Kemudian juga beliau juga belum terbuka hatinya. Jadi mungkin langkah ke depan yang saya ambil itu yang pertama berkomunikasi aktif dulu dengan beliau, kemudian juga nanti saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk meningkatkan sistem pengendalian tata tertib, ya. Mungkin mengusulkan juga nanti untuk melakukan poin Bun. Jadi nanti kalau kita terlambat nanti ada poin yang nanti kalau sudah terkumpul banyak nanti ada konsekuensi dari apa yang telah dilakukan begitu Bun. Kemudian juga yang terakhir itu ada buku presensi, jadi datang langsung ngisi presensi. Di situ kita bisa lihat nih, oh ternyata teman saya datang lebih pagi, oh saya ternyata paling siang, jadi bisa mengevaluasi sendiri begitu Bun. Sebenarnya sudah bagus sekali gitu. Sudah ada keteladanan, ada buku presensi nih. Kira-kira nih kapan akan melaksanakan langkah-langkah seperti itu Bu? Mungkin rencana saya itu lusa baru nanti saya laksanakan itu Bun. Oke, kira-kira nih Bu, siapa nih yang akan dilibatkan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Jadi yang pertama itu tadi pun ada kepala sekolah kita. Nanti saya akan mengkomunikasikan dulu dengan beliau apakah disetujui atau tidak. Kemudian juga mengajak rekan sejawat. Oke, jadi pihak terkait yang akan dilibatkan adalah kepala sekolah dan rekan sejawat J. Oke, kemudian Bunda, kira-kira bagaimana hasil percakapan kita hari ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan ini? Sudah mendapatkan solusinya? Dan bagaimana perasaan Bunda setelah sesi coaching kita hari ini? Alhamdulillah itu setelah saya curhat dengan Ibu Nur, saya merasa lebih lega, mengurangi beban pikiran dan hati saya juga Bun. Kemudian juga ternyata saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bunda. Oh, betul. Baik, ini sudah mendapat gambaran J. Saya tertarik sekali dengan dan ingin tahu apakah nantinya nih akan berjalan dengan lancar dan sukses. 1 minggu ke depannya saya tunggu kabarnya ya. Oke, Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya curhat hari ini. sama-sama Bunda. Oke. Oh iya. Oke, alhamdulillah percakapan sudah selesai dan berjalan lancar. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Nur, menurut Bu Nur, apakah indikator yang akan dikembangkan sudah terlaksana Bu Nur? Alhamdulillah Bu, indikator yang telah dikembangkan tadi sangat sudah berhasil menurut saya karena memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan saya merasa menjadi pendengar yang aktif. Alhamdulillah, terima kasih. Apakah sudah sesuai dengan tujuan dan kompetensinya sudah berkembang Bu Nur? Iya Bu, alhamdulillah sudah Bu, sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya dan ini setelah merasa lega dan merasa terbantu dengan penyelesaian yang telah kita lakukan. Iya ya.
Terima kasih. Oke, alhamdulillah berarti sudah plong, sudah lega semuanya nggih Bu Nur, Bu Nini. Demikian percakapan coaching kita hari ini, semoga dapat bermanfaat, berkah, barokah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.